punya anak tiba-tiba langsung soleh, manut, patuh terusnya. Itulah harapan kita, memang harapan kita soleh terus kemudian rajin setiap hari ke masjid, terus hafal Al-Quran. Ini impian kita. Tapi kadang-kadang Allah itu tidak langsung mengasih. Sama Allah diangkat dikasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita berdoa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fillah, jamaah Masjid Al-Akhlaq kajian rutin yang semoga dibimbing oleh Allah agar senantiasa istiqomah, karena kita tidak pernah tahu akhir hayat kita. Berkali-kali saya sampaikan dalam kesempatan yang lain bahwasanya kita tidak pernah tahu nanti kita menutup usia ini tempatnya di mana dan dalam kondisi apa. Dan semoga kita ditutup dengan husnul khotimah. Doa yang saya sampaikan tadi di awal ya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini memang doa yang diajarkan untuk kita ketika memulai untuk menuntut ilmu ya. Bagus sekali ya. Ini riwayat dari Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 2722. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sesungguhnya saya ya, atau kalau saya membacakan biasanya inna, karena kita majelis nih. Inna na'udzubika, sungguhnya kami berlindung darimu ya Allah. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, yang tidak takut kepada Engkau ya Allah. Bagus ini kandungan doanya ya. Karena kaitannya ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah ya. Seberapapun tinggi ilmunya, seberapapun banyak hafalannya, hafalan Al-Quran, hadisnya dia menguasai semua, tapi kalau tidak takut kepada Allah, semakin tidak takut kepada Allah, maka dia belum dikatakan orang yang berilmu. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Wa fi riwayatin tadi ya, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang la yusma', tidak didengar. Kalimat yang ini periwayatnya bukan Muslim tapi Abu Dawud ya. Ada 3 nih yang redaksinya wa min du'ain la yusma' ini tadi ada 3, yaitu Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sahih hadisnya ya. Sahih ini ya. Monggo jenengan ketika mau masuk majelis ilmu dibiasakan untuk ini supaya ilmu kita bermanfaat. Kita sadarkan hati kita, kita rendahkan hati kita.
Ini juga kunci, ya, rendahnya hati. Ini kunci bahwasanya ilmu itu nanti insya Allah akan bermanfaat. Iblis itu pintar, ilmunya tinggi. Iblis itu, kenapa dia kok dilaknat oleh Allah? Karena dia merasa sombong, merasa lebih baik. Ana khairum minhu, ya, dalam surat ini Al-A'raf, ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ini ketika Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk bersujud pada Adam. Bersujud itu dalam arti sujud penghormatan, ya, bukan sujud menyembah, ya. Sujud penghormatan. Nah, itu maka malaikat semuanya bersujud kecuali iblis, illa iblis. Nah, dia sombong. Apa yang statementnya iblis, ya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Adam maksudnya. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik. Jadi kita kalau sudah masuk ke majelis ilmu ini, kemudian kita pulang, kemudian kita ketemu dengan tetangga kita yang nggak hadir di sini, yang nggak pernah hadir, nggak pernah ikut, hati-hati, jangan sampai kita punya rasa lebih baik. Ini sifatnya iblis ini. Tetap rendah, tetap rendah. Masuk ke majelis ilmu rendah serendah-rendahnya, keluar dari majelis ilmu rendah serendah-rendahnya. Itu nanti dapat, ya, dapat ilmunya, manfaatnya dapat. Tapi kalau kita sudah keluar dari majelis ilmu petentang-pengeteng, wah aku seru iki, aku seru iki. Nah, alamat itu, ya, alamat itu. Nanti ilmunya nanti hanya dipakai untuk debat, hanya untuk dipakai untuk nyalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Mari luruskan niat di awal, ya. Jenengan-jenengan yang sudah istiqomah ini, yang sudah sering hadir di sini, pastikan, ya, pastikan keluar dari sini itu rasa takutnya sama Allah, ya. Bukan pengetahuannya, ya. Pengetahuannya, ya, yang hadis-hadis yang saya sampaikan itu semua pengetahuannya. Tapi merasuknya ke dalam dada, ya, ke dalam jiwa kita, kemudian sampai keluar, ya, keluar aura dari kita. Iki wong berilmu, nah, selalu menunduk, selalu rendah. Nah, ini yang kita cari, ya, dampaknya dari ilmu itu, ya. Bukan pintarnya, ya, tapi semakin takutnya kepada Allah. Ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan dari bersyukur. Bahwasanya orang yang bersyukur itu akan diberi balasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia pasti dapat, ya. Di akhiratnya nanti dapat juga. Review sedikit, karena bedanya kita sama orang kafir itu, kita punya niat lillahi ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Kerja kita, berangkat kerja, kita bersih-bersih di rumah, ibu-ibu masak, belanja ke pasar. Itu beda, orang mukmin sama orang kafir itu beda. Kelihatannya aja sama-sama ke pasar belanja sama. Tapi kalau kita niatkan dari rumah itu, ya Allah, aku belanja, ya, untuk apa? Untuk masak, untuk keluarga. Nah, itu lillahi ta'ala. Itu setiap langkahnya ibu ke pasar itu ada catatannya, ibu. Kemudian ibu masak, ngoncek sayur, ngupas sayuran dan sebagainya, itu kemudian motong-motong apa, masak, itu semua ada catatannya di sana nanti, ya. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, semua amalan kita, ya, dan syukur ini juga lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, dan akan ada ganjarannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa? Ya, di dunia nanti akan ada manfaatnya, nanti saya sampaikan di akhir, ya. Ini baru keutamaannya. Kemudian yang kemarin mendatangkan ridha Allah, ya. Mendatangkan ridha Allah, Allah akan ridho, ya. Nah, karena keridhaan Allah itulah yang kita cari, ya. Yang saya sampaikan kemarin di surat Al-Fajr itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Itu bagaimana orang yang jiwanya itu tenang, hai jiwa-jiwa yang tenang, nah itu dapatkan ridho Allah. Kita ridho pada apapun yang menimpa kita, kemudian Allah akan ridho. Nah, di situ nanti akhirnya akhir hayat kita tuh tenang, enak gitu.
ngerti-ngerti wes selesai, sudah selesai, tersenyum ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh yang meninggalnya sangat indah gitu ya. Nah itu kita iri ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dalam nazaknya atau syakaratul mautnya itu benar-benar tersiksa. Saya beberapa kali sudah mendampingi orang-orang yang syakaratul maut gitu, benar-benar seperti itu. Ada juga yang nauzubillah ya, ada yang ojo ning kene, jangan di sini, aku nggak mau yang ada ularnya, aku nggak mau yang ada ularnya. Ada itu. Sudah ditunjukkan sama Allah itu sebelum meninggal. Belum meninggal beliau. Tapi seperti itu. Aku nggak mau yang ada ularnya, jangan di sini, aku nggak mau yang ada ularnya. Nauzubillah ya. Karena nanti kita setelah kita meninggal kita sendirian. Kalau sekarang ada tetangga, ada anak-anak, ada saudara dengan kita ya. Tapi nanti di akhirat, di alam kubur kita sendirian nanti. Nggak tahu nanti suasana alam kubur kita seperti apa. Nah ini maka orang yang bersyukur itu nanti akan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kemarin itu akan diberi pengetahuan. Masih ingat ya? Pengetahuan sama Allah. Dibukakan tanda-tanda kebesarannya Allah. Bagaimana kita kemarin saya contohkan air minum ini, kita bisa merasakan banyu putih loh, nikmatnya luar biasa kalau kita bersyukur. Sekedar air putih padahal. Kalau kita bersyukur. Perjalanan saya ya fajar menjemput air putih ini ya kemarin saya sampaikan pendek sekali dan sederhana sekali. Hanya berangkat dari rumah ya, dari Wage sampai ke Medaeng ini naik motor begitu enaknya, kemudian di sini habis sholat ngisi kajian minum air ini. Tapi perjalanan air ini menuju fajar itu luar biasa ya. Butuh waktu lama sekali ya, berbulan-bulan ya. Dan perjalanannya jauh sekali. Nah, dan melibatkan banyak orang ini, melibatkan banyak orang. Ya. Saya ceritakan yang kemarin ya, orang yang ngangkut, orang yang ngemas, karyawannya yang ngangkat-ngangkat dan sebagainya, melibatkan banyak orang. Nah perjalanan rezeki kita itu jauh lebih berat dan lebih dahsyat daripada perjalanan kita menjemput rezeki. Pun sambat nek, waduh budal kerja kok panas-panas, bau udan-udan, mboten sasa. Alhamdulillah, syukur pokoknya, ya, bersyukur. Karena rezeki kita itu lebih dahsyat perjalanannya, jauh ya. Kemudian bersyukur itu adalah akhlak Rasulullah, kemarin sudah ya. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah kok sholat sampai sebegitunya. Ternyata alasan Rasulullah apa? Bersyukur ya. Untuk mensyukuri hidup ini, nikmat ini. Kemudian menjadi penyebab langgeng dan bertambahnya nikmat ya. Nikmatnya bertambah, nikul azid dan nakum kemarin ya. Sudah kita pelajari bahwasanya semua nikmat itu kalau kita syukuri maka akan ditambah oleh Allah. Nah, yang berikutnya ini bahwasanya bersyukur itu bisa menyelamatkan kita dari siksa. Ini terdapat di surat An-Nisa ayat 147. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. An-Nisa ayat 147 kepanggih. Allah tidak akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengampuni. Nah, okay. Singkat nih statementnya, okay. Wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Yang kita perjuangkan dalam hidup ini kan itu ya. Mencari ridha Allah, kemudian kita masuk surga dan kita terhindar dari azab neraka. Itu toh yang kita perjuangkan toh. Ya, kenapa kok kita capek-capek sampai sholat ke sini, kemudian duduk di majelis ilmu, setiap hari kita harus berbuat baik dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya kan untuk kita semua, agar kita nanti terhindar dari api neraka. Nah, ini sama Allah dikasih satu kunci lagi sama Allah ya. Memang banyak kunci-kunci bagaimana terhindar dari api neraka ya. Puasa dan sebagainya. Nah, ini bersyukur ini juga menghindarkan kita dari api neraka.
wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sekarang kita akan masuk kepada manfaatnya. Nah, manfaatnya bersyukur nih. Manfaat itu berarti untuk kita ya. Manfaatnya banyak sekali ya. Yang sebenarnya apa ya? Kalau orang yang beriman tidak perlu dijelentrehkan manfaatnya ini sudah sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran satu ayat saja cukup buat orang yang beriman untuk patuh pada Allah. Ya. Ini sudah berapa ayat dari kemarin saya bacakan itu? Ada beberapa ayat saya kumpulkan, ada 5 kalau nggak salah lagi tentang syukur ini, keutamaan syukur ini. Nah itu sudah cukup sebenarnya. Nah ini manfaat ini nanti akan semakin menguatkan kita, meyakinkan kita ya, ketika ada manfaatnya. Seperti nopo ya, kita diperintahkan untuk sholat. Ya. Nah, kalau zaman Nabi, zaman sahabat niku, ya sudah begitu ada perintah ya sholat. Kadang-kadang orang modern sekarang ini asik golek. Baru ketika kita tahu bahwa manfaatnya sholat bagus untuk kesehatan, bisa melancarkan peredaran darah. Ya. Saya punya seorang teman ya, yang pelatih terapi apa ini ya, bukan kejiwaan ya, kesehatan. Itu gerakan-gerakannya itu mirip sholat semua. Jadi ada kayak ruku, posisi kayak ruku, kayak sujud itu untuk kesembuhan orang yang macam-macam gitu, kayak nggak bisa gerak, tulangnya ini. Nah itu bersyukur orang Islam itu sebenarnya. Bayangkan orang non Muslim itu sepanjang hidupnya tidak pernah sujud, tidak pernah posisi kepalanya ini berada di lantai, lebih rendah daripada jantung. Ya kita kan sehari 5 kali minimal nih, 5 kali kita sehari 5 kali minimal, belum jelas sunnahnya. Kita meletakkan kepala kita, otak kita ini kita letakkan dalam posisi di lantai, ya kita tempelkan di lantai dan posisinya itu berada di bawah jantung. Jantung tuh yang memompa darah sehingga kita dapat asupan darah di sini. Kemudian kita duduk. Nah, begitu juga ruku, posisi ruku dan sebagainya. Itu ternyata dalam penelitian itu luar biasa manfaatnya. Nah, makanya orang-orang barat itu yang sudah meneliti itu kemudian bersyahadat masuk Islam, masuk Islam itu luar biasa keyakinannya itu. Kita dari dulu sudah sholat kecil tapi nggak pernah memahami itu. Tapi artinya kita sami'na wa ata'na memang ya. Ada manfaat itu atau tidak ada manfaat itu bagi seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Lakukan saja. Perintah Allah, perintah Rasul, lakukan. Selesai. Nah ternyata pada akhir-akhirnya ada penelitian, begitu juga dalam syukur ini. Yang pertama, jiwa kita akan lebih tenang, hidup kita lebih damai. Jadi orang yang banyak bersyukur itu membuat hati dan pikirannya tentrem dan penuh kedamaian, jiwanya lebih tenang. Jika hal itu terus ditingkatkan, bahkan kebahagiaan pun akan mudah diwujudkan. Nek pun bersyukur nih, contoh Pak ya. Apapun yang kita terima apapun, karena yang Allah beri kepada kita tuh semuanya baik, Pak. Baik loh. Yang kita anggap tidak baik itu baik sebenarnya. Nah, kalau kita punya ilmu itu, akhirnya tenang kita, bersyukur. Alhamdulillah. Total jualan. Kok gak payu kita isu? Gak laku sama sekali. Sampai siang gak laku. Malah kemudian mendung, hujan. Itu buat kita kan gak enak. Kita itu kan standarnya itu yang kadang standarnya manusia itu yang menyenangkan kita. Standar manusia itu kan itu yang menyenangkan kita. Tapi kalau Allah itu yang baik buat kamu, ini baik buat kamu, meskipun itu kelihatannya menyakitkan. Nah tapi makanya kalau kita terima itu, ya Allah ini yang sudah terbaik ya Allah. Nah itu akhirnya kita tenang, tentrem, koyok gak ada masalah.
Padahal masalah nggih banyak pasti nggih. Pasti orang hidup tuh siapa yang nggak ada masalah nggih. Mulai dari level orang-orang yang di jalanan itu, kemudian keluarga, karyawan, bos, pejabat, bahkan presiden, semuanya punya masalah. Malah makin banyak itu presiden itu masalahnya nggih. Sing dipikiri wong sak Indonesia. Nah, kita mikir keluarga kita aja begitu banyak masalah. Mikir kerjaan kita aja yang ngantor banyak masalah dengan teman, dengan atasan, dengan deadline, kerjaan-kerjaan dan sebagainya. Apalagi level-level yang atasnya. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman, yang bersyukur, itu nikmat. Nah, lebih tenang menghadapinya. Kemudian yang kedua, akan menguatkan kesehatan mental dan jiwa. Apa kaitannya? Ya? Kalau kita nggak bersyukur, kita kan nggak nerimo akhirnya. Nggak nerimo ya. Jualan tadi ya, misalkan jualan. Nah, ternyata gak payu, masih dipikiri. Nah, dipikir terus. Jadi nggak ada gunanya toh. Dipikir gak dipikir ya tetap aja. Ya. Tetap aja rezeki kita hari itu segitu. Nah, ada dipikir terus akhirnya apa? Jadi pikiran jadi penyakit. Tidak sesuai dengan harapan kita ya. Harapan kita kan semuanya itu yang enak-enak toh, pasti toh ya. Ya punya pasangan, punya istri itu yang patuh, sing manut gitu. Yang istri juga gitu, yang ibu-ibu punya laki-laki yang tanggung jawab, yang penyayang, sing dompetnya tebel, nggih Bu nggih. Nggih, nah itu nggih. Yang kita bayangkan itu memang yang kita inginkan tuh yang enak-enak semua memang. Punya anak tiba-tiba langsung soleh, manut, patuh terusnya. Itu harapan kita memang, harapan kita. Soleh terus kemudian rajin setiap hari ke masjid, terus hafal Al-Quran, ini impian kita. Tapi kadang-kadang Allah itu tidak langsung mengasih. Kadang-kadang sama Allah diamput dikasih dulu nah kita uji dulu kita. Diuji dulu. Nah, ini akan menguatkan, semakin menguatkan kesehatan mental kita. Ya, mental dan jiwa kita. Nah, kalau kita mensyukurinya. Ya. Tapi kalau sudah kita tidak terima, ya itu tadi akhirnya numpuk, dipikiri, terus gak iso turu, terus akhirnya jadi penyakit. Nah, nggak sehat akhirnya. Monggo jenengan teliti pun guys, jenengan teliti apa sekitar jenengan ya, teman-teman atau tetangga atau teman kerja atau apapun siapapun yang sing loro-loron, sing anu ini silakan diteliti nih, bagaimana kehidupannya. Tapi jangan jangan dijustis atau divonis gitu. Sampai kurang bersyukur itu, jangan gitu. Nah, jangan pelajari aja untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Ya syukur-syukur kalau kita tularkan nanti ilmunya. Tapi jangan divonis gitu. Nah itu nanti terjadinya seperti yang tadi saya sampaikan, seperti iblis tadi kayak menvonis bahwasanya kita lebih baik. Ana khairum minhu. Nah itu naudzubillah ya, jangan sampai ya. Yang ketiga ini tidur lebih nyenyak. Nah, niki nggih. Angler. Mboten kata pikiran kok nggih. Misalkan kita memang punya hutang. Ya enggak apa-apa punya hutang. Wong enggak dilarang, hutang itu enggak dilarang ya. Hutang enggak dilarang, tapi kita hutangnya itu misalkan untuk kebutuhan memang ya. Butuh memang itu, butuh. Bukan untuk HP keluaran yang terbaru misalkan. Padahal masih punya kita handphone ya keluaran terbaru. Akhirnya kita apa? Waduh regane sak menerek. Teman-teman sudah beli. Akhirnya apa? Pinjam. Nah, akhirnya pinjam. Gara-gara apa? Gara-gara gaya hidup. Ya. Akhirnya begitu cicilan mulai mumet nih. Nah, itu baru HP-nya, belum motornya. Belum apa lagi nggih. Belum panci presto nggih Bu nggih. Panci sing anu nggih, sing anyar sing niku nek dituruti enggak ada habisnya itu nggih. Nah, tapi kalau memang kita terpaksa hutang ya, itu boleh ya. Kalau kita terpaksa wis wayahe anake bayar sekolah ya. Bayar sekolah besok ujian. Kalau enggak bayar ini anaknya enggak bisa ujian. Nah, ini kan kebutuhan ya. Enggak bisa ikut ujian kan kita enggak bisa. Otomatis hari itu kita cari hutangan, pinjaman gitu. Tapi kalau orang yang tetap bersyukur, disyukuri ini, ya niat ya Allah, ya ini untuk biaya pendidikan anak saya ya Allah.
Kita serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Maka tetap tidur itu akan nyenyak. Tapi sing iku mau yang kita bandingkan sama yang tadi, yang karena gaya hidup tadi, ya, gaya hidup sampai direwangi utang barang. Nah, ini dia yang akan menjadi masalah nanti karena kurang syukurnya itu tadi. Ya, kita mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita. Akhirnya tidurnya nggak nyenyak. Kemudian yang nomor 4, ya, lebih mudah berteman dan disukai banyak orang. Kok bisa? Ya, kalau kita pandai bersyukur, otomatis kita akan pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Mari dijak koncoe atau dibonceng ke koncoe. Alhamdulillah, matur suwun banget. Seneng temannya itu. Atau kita berbagi. Berbagi itu kan bentuk dari syukur kan ya. Berbagi. Ya. Misalkan, dagangan laris. Ngerti dapat proyek. Nah, proyeknya goal. Alhamdulillah. Kita berbagi sama teman-teman. Ayo, melok, ayo. Apa ini dalam acara apa? Melok ayo, mangan-mangan ya. Nah, itu bersyukur itu toh. Dalam rangka wujud dari syukur kita. Salah satu wujud dari syukur kita. Nah, itu otomatis kita gampang bergaul, ya. Disukain banyak orang. Meskipun itu bukan targetnya, bukan target kita. Target kita orang mukmin itu lillahi ta'ala, tetap apapun itu lillahi ta'ala. Tapi itu berdampak ya pada masyarakat. Nah, ini tadi yang dinamakan sama Allah itu diberi ganjaran di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunianya ini ya, siapapun yang sing apik karo siapapun ya, apapun agamanya ya, apapun latar belakangnya, orang yang baik sama orang pasti orang lain akan baik. Pasti nonton kadang-kadang orang non muslim tapi baik sekali, baik sekali orangnya, sopan, suka menolong. Ada orang-orang non muslim juga, ada orang baik. Itu hukum alam karena kebaikan itu universal ya. Kebaikan itu universal, bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan, semua agama. Kita masuk ke daerah manapun, suatu tempat yang kita asing di situ, ke daerah-daerah yang asing di situ. Ketika kita berbuat baik pasti diterima. Nah, diterima dengan baik. Kebaikan itu universal. Nah, tapi kalau kebenaran itu mutlak dari Allah. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Betul monggo kita sharing. Ini poin yang kelima, ya, dengan bersyukur kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, ya. Jadi kontrol terhadap hal-hal negatif itu lebih mudah ya. Jadi semakin kita sering bersyukur, maka semakin terbiasa untuk menghindari hal-hal negatif. Negatif itu apa? Di pikiran negatif, seperti iri, dengki, delok tonggoe kok sepeda motornya anyar, padahal 3 bulan yang lalu sudah beli motor kok tuku meneh. Nah, mulai pikiran jelek ini, mulai pikirannya kita nggak bersyukur itu namanya. Ya. Sedangkan kita biyen nyelengi pengen tuku sepeda motor secondnya kurang tekan-tekan. Nah, tiba-tiba kok disalip tonggo, kok wis tuku anyar 3 bulan yang lalu, kemudian setelah itu beli lagi untuk anaknya yang baru. Nah, kita mulai berpikiran kotor. Nah, itu kalau orang yang tidak bersyukur itu hati-hati ya. Nanti ini jadi penyakit itu. Jadi penyakit. Karena apa? Belum tentu orang yang tetangga yang kita sawang ya. Saya sampaikan ya, tetangga yang kita lihat itu kok enak yo. Kita nggak tahu utangnya berapa dia. Nah, cicilannya berapa. Nah, dapat dari mana uangnya? Ya. Belum lagi nanti digunakan untuk apa itu? Motor anyar-anyar loro itu untuk apa? Ya. Kayak gaya-gayaan toh, ya mending punya kita yang second itu tadi. Dikai neng masjid, dikai neng kajian, buat ngantar anak sekolah, ngantar istri, manfaatnya banyak. Jadi kita terhindar dari hal-hal negatif itu, pikiran-pikiran yang negatif, iri, dengki, delok koncoe naik jabatan, kok disenengi di atasane. Nah, itu kita bersyukur, alhamdulillah, duwe konco kok ya apik, alhamdulillah. Jadi kok ke aku. Padahal kita sudah berusaha untuk baik, tapi kok sing diangkat kok koncoe. Nah,
itu orang yang bersyukur itu alhamdulillah. Karena kalau dia dikasih jabatan lebih tinggi diangkat itu otomatis kan bebannya lebih berat. Kita memandangnya kan wis diangkat rek jadi istilahnya jadi kepala mungkin ya. Kepala bagian. Nah, itu tanggung jawabnya besar, Pak. Ya. Besar ya. Ya mungkin Allah tahu semua, bukan mungkin ya. Pasti Allah tahu itu posisi kita sekarang ini. Apa posisi kita sekarang? Ini Allah tahu semua ini. Ya. Dan sama Allah tuh nggak pernah keliru, Allah itu nggak pernah keliru. Posisi jabatan kita seperti ini, kenapa kok anak kita seperti ini, istri kita, keluarga kita, suami kita seperti ini, kok ada tetangga yang seperti ini di samping kita, kok ada teman yang seperti ini, itu Allah tahu semua. Yang nomor 6, syukur itu memperkuat sebuah hubungan. Hubungan apa? Apa aja, ya. Hubungan suami istri. Ini kalau dilandasi rasa syukur, wece Pak ya. Tapi kalau tidak bersyukur, ono ae kurange ya. Nggih. Nggih. Karena suami istri itu kan memang menyatukan hal yang berbeda toh, nggih. Nggih toh? Nggih. Laki-laki sama perempuan itu pasti berbeda kodratnya sudah. Itu Allah sudah nas dari Allah itu. Allah menciptakan memang beda itu sudah ya. Makanya kalau sekarang ada gerakan kesetaraan gender itu secara logika itu gampang dipatahkan itu. Ya. Ya. Kesetaraan ya apa nggih? Ya. Maunya setara. Perempuan harus setara sama laki-laki. Nggak ada diskriminasi. Itu kan seolah-olah masuk akal gitu, seolah-olah gitu. Sama-sama makhluk Tuhan. Harus setara. Setara ya apa? Secara kodrati sudah banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Dan sebaliknya, banyak yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, hamil, sakit loh, betul. Coba, nggak bisa. Masih orang ganti, naudzubillah, sampai ganti, pindah gender lah, pindah gender gitu. Hamil nggak akan bisa, Pak. Nggak ada rahimnya. Kemudian melahirkan, sakit betul. Oke, nggak bisa nggak bisa. Kemudian kasih disuntik, pakai teknologi mungkin, orang laki-laki nggak bisa, Pak. Kemudian menyusui, nggak bisa, Pak. Itu kodrat dari Allah sudah. Terima. Sudah. Kita manusia, Cok. Nggak usah bikin kesetaraan gender. Nggak bisa. Secara logika itu udah nggak masuk itu. Juga perempuan kayak gitu, bisa kerja, ya bisa, ya memang kerja. Kadang-kadang gajinya lebih tinggi dari suami, kadang-kadang ada juga, banyak juga. Jabatannya juga, istrinya dokter, suaminya pengangguran, takmir masjid, istrinya dokter, ada seperti itu ya, wonten mawon. Tapi nggak bisa kita mentang-mentang seperti itu kemudian kodratnya langsung dia menjadi pemimpin yang perempuan itu nggak bisa. Tetap butuh suami, Pak. Ya. Butuh orang laki-laki, Pak. Nah saat ini ya nopo. Suaminya pas keluar, hujan deras, bocor. Nopo sing etokno enggak genteng nopo. Kesetaraan gender monggo, kesetaraan gender ya. Naik genteng yang perempuan mau perbaiki genteng, kan ya enggak. Tetap Allah tuh punya porsi sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa. Disinilah perbedaan ini ya. Perbedaan ini nanti landasannya syukur itu enak. Landasannya syukur. Istrinya punya kekurangan. Pintar masak ya, pintar masak. Nah, misalkan pintar masak, tapi dijak sholat angel. Kata wonten nggak? Ya. Nanti yang sholatnya sregep, ngaji sregep, ibadah sregep. Nek masak gak tahu tepak. Sing kasih dan sing kurang apa. Pasti ada itu, kekurangan itu pasti ada. Begitu juga suami. Suami juga seperti itu. Tidak ada yang sempurna toh. Nah justru ini sama Allah kita dilatih untuk dipasangkan ini, berhubungan ini. Nanti landasannya syukur. Pertemanan juga gitu. Konco gitu, macam-macam konco gitu. Konco itu orang sing pinter. Pinter tapi minteri juga, pinter-minteri ngakali.
wonten sing ngoten teman. Jadi kita berteman itu akhirnya landasannya syukur. Nah, syukur sehingga kita nggak menuntut lebih. Ya. Tapi kita memposisikan diri, oh ini konco sing kok ngene. Posisinya berarti kita harus berhati-hati. Nah, oh istri saya seperti ini. Berarti kita memposisikan diri supaya kita nggak frontal, ya, nggak terjadi gesekan. Nanti ketemunya nanti sama sabar itu tadi. Ketika nggak cocok sama kita, ada sabar. Kita punya kunci sabar. Kunci sabar itu nanti akan merontokkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, masukkan kita ke surga. Orang sabar itu. Jadi memperkuat sebuah hubungan. Hubungan apa saja, atasan, bawahan. Dia punya bawahan yang gak sesuai sama yang kita inginkan. Jaluke bayarannya dhuwur, waya dikon kerja malas-malesan. Ya, yang punya karyawan, enggak seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti itu memang. Atau kita yang punya atasan juga gitu ya, tuntutannya sebaliknya ya. Sekene wis kerja, gajinya gak munda-munda. Itu kalau kita nggak bersyukur, tersiksa terus nanti, akan tersiksa terus. Hidup itu tersiksa. Ini yang ke-6 gini ya. Kemudian yang ke-7, otomatis rasa syukur itu meningkatkan keimanan kita. Jadi sebenarnya orang yang bersyukur itu bukan masalahnya bukan diadab saja. Kadang-kadang kita tuh mengira bahwasanya orang yang bersyukur, berterima kasih itu punya adab, punya adab. Wah piki wonge dikei atau ditolong itu matur nuwun iso mengerteni nah itu kita menganggapnya sekedar adab, tapi padahal syukur, sabar dan syukur itu adalah iman, karena kaitannya sama Allah. Syukur itu ya, kalau terima kasih sesama manusia karena ditolong, karena kita dibantu, itu wajar ya, itu adab ya, adab. Tapi intinya sebenarnya syukur itu keimanan, karena kita mengakui bahwasanya apa yang diterimakan kepada kita, diberikan kepada kita itu, mengakui ini dari Allah, yang terbaik dari Allah, yang terbaik dari Allah, apapun itu. Nah itu kan hubungannya bukan adab tuh, itu hubungannya, tapi dengan keimanan kita. Tapi kalau kita tidak menerima, tidak ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita itu berarti apa? Ya keimanan kita dipertanyakan. Meskipun ngajine rajin, sholatnya rajin, ya, taklimnya rajin, tapi tidak pintar bersyukur, tidak mau bersyukur, itu berarti keimanan kita yang harus dikoreksi. Ya. Sudah adzan, ini tinggal 1 tapi, tinggal 2 nggak apa-apa, saya teruskan sedikit ya supaya selesai. Yang nomor 8, meningkatkan imun tubuh. Ya, luwih sehat Pak. Jangan bersyukur nih Pak. Jangan lihat ya orang-orang yang bebannya berat, ya orang kaya, bebannya sangat banyak rasanya, terus sakit-sakitan itu bisa kita pelajari ini. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata memang pasti ada kurang bersyukurnya, pasti ada tidak dekat sama Allah. Imunnya lemah, imunnya lemah. Jangan periksa pun, sinten mawon, jangan periksa. Tapi tiang sing enjoy ya, yang rasa syukurnya tinggi, itu akan lebih sehat badannya itu. Nggih, Pak Tani teng kampung teng desa-desa sehat-sehat nih. Nggih, sehat-sehat. Macul ket injing sampai jam 10, ya, sampai jam 11 kadang niku kuat nih. Karena imunnya meningkat. Kemudian yang ke-9, hidup menjadi lebih berkah. Nah niki sing penting nih ya. Berkah. Urip berkah niku apa? Berkah itu kan ziyadatul khair. Berkah niku menambah kebaikan. Artinya apa? Misalkan rezeki kita sedikit secara angka ya. Tapi kalau berkah niku cekap, mencukupi dan memberi manfaat, itu berkah. Waktu juga bisa, ada waktu berkah dan tidak. Ya.
Waktu kalau dikasih waktu yang berkah, ya kita berdoa sama Allah, minta waktu yang barokah. Waktu yang barokah itu waktu sebentar itu bisa menyelesaikan banyak masalah, banyak pekerjaan terselesaikan. Mari ini selesai, ini selesai. Tapi waktu yang tidak barokah itu seolah-olah sibuk sedino seharian kerja, apa hasilnya? Kaketo. Pernah kalau kita seperti itu ya? Kata sibuk, nah itu waktunya nggak barokah itu. Ya minta pada Allah, ya Allah berkahi waktu saya. Itu insya Allah nanti dikasih barokah sama Allah waktunya. Jadi bukan hanya di rezeki, waktu juga itu ada keberkahan dalam waktu, dalam hidup itu. Nah ini kalau hidup kita barokah, alhamdulillah ya. Itu yang kita harapkan. Karena keberkahan hidup itu akan mencukupi semuanya. Rezeki sing saono sakmono cukup. Pas-pasan cukup tapi apapun itu yang semuanya itu merasa cukup. Nah itu nanti barokah. Tapi kalau tidak barokah, ya kurang terus, ya. Nggak pernah cukup. Berapapun dikasih, grocok meneh, buatan cukup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebaikan yang bisa diambil itu pasti dari Allah, dan jika ada kesalahan ya, pasti itu dari saya. Oh ya, saya mumpung ingat ya. Mumpung ingat ini, saya pernah menyampaikan kapan hari itu, nggak tahu pertemuan yang berapa itu, bahwasanya memakai baju baru itu disunahkan untuk dipakai untuk sholat dulu ya. Nah itu saya ralat ya, itu bukan disunahkan karena tidak ada hadisnya. Tapi itu hanya bentuk syukur aja, bentuk syukur ya, bentuk syukur. Ini penting saya sampaikan karena kalau begitu kalimat saya itu disunahkan, itu berarti dari Rasulullah. Nah yang memerintahkan itu yang nuntun Rasulullah ya. Itu tidak ada hadisnya, jenengan cari nggak ada memang ya, nggak ada karena bukan diperintahkan oleh Rasulullah, bukannya, cuman ini bentuk syukur aja. Ini sekedar saya luruskan ya, karena ilmu itu seperti itu ya, bisa saja saya salah ya. Suatu saat mungkin setahun lagi jenengan menemukan hadis apa tentang apa yang saya salah, silahkan ya, silahkan ya. Karena ilmu itu memang luas, ilmu luas. Sedangkan ilmu kita sangat sempit, sangat sempit. Ilmu Allah itu luas. Wallahu huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.